Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak santri yang kami sayangi, pertemuan kali ini kita telah sampai pada marfu'atul asma bab dzanna wa akhwatuha. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsib nasabna sira bi dzanna kelawan dzanna al mubtada'a ing mubtada' ma'al khobari ing dalem sartane khobari. Wa kulli fi'lin lan nasabna sira kelawan saben-saben fi'il ba'daha kang tetep ing dalem sause dzanna alal asari ing atase sause. Kakhil tuhu kaya lafat khil tuhu maknane nyono sapa ingsun ing wong. Hasib tuhu maknane ya nyono sapa ingsun ing wong. Za'am tuhu nyono sapa ingsun ing wong. Ra'aituhu yakinake sapa ingsun ing wong. Wajadtuhu yakinake sapa ingsun ing wong. Alimtuhu yakinake sapa ingsun ing wong. Ja'altuhu ndadekake sapa ingsun ing barang. Ittakhatuhu ndadekake sapa ingsun ing barang. Wa kullima lan kelawan saben-saben kalimat sorraftahu kang nasrib sapa sira ing kullima min hadhihi saking iki dzanna wa akhwatuha wal yu'lama mongko becik den weruhi apa mak kakolihim kaya pengucape wong Arab dzanantu nyono sapa ingsun zaitan ing zaid munjita ing wong kang nulungi waja'alan dadekna sira lana maring kita hadzal makana ing iki panggonan masjidan ing masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi saya terangkan bahwa pelajaran ini sampai bab marfu'atul asma, yang terakhir ini adalah bab nadzonna wa akhwatuha. Nomor kok terakhir, bukan terakhir ya. Yang pertama fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, kemudian isimnya kana, khobarnya inna, terus kemudian dzanna. Nasabkan dengan dzanna pada mubtada dan khobar, yang mana mubtada khobar itu akan menjadi dua maf'ulnya dzanna. Serta nasabkan dengan fi'il-fi'il yang jatuh setelahnya dzanna. Seperti khiltuhu, hasibtuhu, za'amtuhu, ra'aituhu, wajadtuhu, alimtuhu, ja'altuhu, dan ittakhadtuhu, serta kalimat-kalimat yang tertasrif dari kalimat di atas. Artinya pengamalannya dzanna adalah menasabkan pada mubtada dan khobar. Nah, ini kok masuk dalam bab marfu'atul asma. Sekalian ini oleh Kiai Musannaf dituturkan akan amil-amil yang masuk pada mubtada khobar, artinya itu amil nawasih, amil yang merusak pada hukumnya mubtada dan khobar itu ada tiga, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dzanna wa akhwatuha. Lah walaupun dzanna itu bukan termasuk marfu'atul asma, tapi karena dzanna ini masuk dalam golongannya nawasih, maka oleh Kiai Musyraf dituturkan dalam bab ini. Jadi pengamalannya dzanna itu adalah menasabkan mubtada dan khobar, yang asalnya mubtada dibaca rafa, khobar dibaca rafa, ini dibaca nasab menjadi maf'ul duanya dzanna. Contohnya dzannantu zaitan munjida, asalnya zaitun munjidun, kemudian kemasukan dzanna, mubtada dibaca nasab, khobarnya juga dibaca nasab, yang mana nasabnya itu menjadi maf'ul duanya dzanna. Nah terus syaratnya dzanna beramal menasabkan mubtada khobar sebagai dua maf'ul itu kalau memang tidak ditaklek atau diilghaqkan. Taklek itu apa? Taklek adalah ibtalul amal lafdzan la mahalan, membatalkan amalnya dzanna
lafadznya saja bukan amahalnya, yang disebabkan antara dhonna dan dua makmulnya itu di tengah-tengahi oleh kalimat yang harus berada pada permulaan. Contoh, alim tu la zaitun qaimun. Alim tu yakinake sapa ingsun ya zaitun yakti utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Lah itu ada lam-lam yang ada lam taukid yang mestinya lam taukid itu berada di awal. Lah antara alima dan zaitun qaimun dua makmulnya itu di tengah-tengahi oleh lam yang lamnya itu mestinya berada di awal permulaan kalimat. Oleh karena itu namanya adalah taklek, membatalkan amal, lafadznya saja bukan mahalnya. Kalau ditaklek maka dhonna tidak beramal menasabkan mubtada dan khobar, namun mubtada khobar itu tetap dibaca rofa. Kemudian ilgha itu adalah membatalkan amal, lafadznya saja bukan mahalnya, yang disebabkan karena dhonna wa akhwatuha itu berada di tengah-tengah atau di akhir. Contohnya zaitun dhonantu qaimun, asalnya dhonantu zaitan qaiman. Dhonnanya itu berada di tengah-tengah antara mubtada dan khobar atau kedua makmulnya, sehingga itu amalnya dhonna itu dibatalkan secara lafadz bukan mahalnya. Contohnya lagi, zaitun qaimun dhonantu, dhonan berada di akhir, makmulnya didahulukan, itu juga dibatalkan secara lafzi, mahalnya itu tidak. Jadi dhonna wa akhwatuha itu kalau nanti diilghakan atau ditaklek maka amalnya itu dibatalkan, tidak jadi menasabkan pada mubtada dan khobar, namun mubtada dan khobar itu tetap dibaca rofa. Tapi kalau sudah memenuhi syarat maka dhonna wa akhwatuha itu menasabkan pada mubtada khobar, yang keduanya itu menjadi maf'ulnya dhonna. Terus secara garis besar dhonna wa akhwatuha itu dibagi tiga. Satu, dhonna khiltu, hasibtu, dan za'amtu. Itu yang maknanya itu adalah nyono niku. Terus kemudian yang kedua, ro'aitu, wajatu, alimtu. Maknanya itu adalah yakin. Dan ro'aitu, wajatu, alimtu itu maknanya yakin, sehingga alimtu itu maknanya bukan arafa, araftu yang bermakna yakin. Terus kemudian yang ketiga adalah ja'altu dan ittakhadtu, yang maknanya itu adalah menjadikan atau memindah dari satu tingkah ke tingkah yang lain. Jadi secara garis besar dhonna wa akhwatuha itu secara makna dibagi menjadi tiga. Grupe dhonna khiltu hasibtu za'amtu, grupe ro'aitu wajatu alimtu yang maknanya yakin, dan ja'altu ittakhadtu yang maknanya adalah menjadikan, serta lafaz-lafaz yang tertasrif dari dhonna wa akhwatuha. Lafaz-lafaz yang tertasrif dari dhonna wa akhwatuha, contoh amar, isim fa'il, isim maf'ul, kaya lafaz niki dhonna zaitan qaiman. Dhonna nyongko sira zaitan ing zaid, qaiman ing wong kang ngadeg, sangkala zaid itu orang yang berdiri. Wa ana dhannun zaitan qaiman, ana utawi ingsun iku dhannun wong kang nyono zaitan ing zaid qaiman ing wong kang ngadeg. Sangka saya itu orang yang menyangka zaid orang yang berdiri. Wa zaitun madnunun abuhu qaiman, zaitun utawi zaid iku madnunun den sangka sapa abu bapake zaid qaiman ing wong kang ngadeg. Nah cuma dalam kalimat zaitun madnunun abu qaiman itu maf'ul duanya madnunun adalah abuhu dan qaiman. Cuma abu itu menjadi
dirofakkan oleh madnunun yang statusnya itu kayak sebagai naibul fa'il, makanya itu dibaca rofa. Yang sebetulnya itu aslinya dibaca nasab, namun karena pengamalannya isim maf'ul itu sama dengan pengamalannya fi'il mabni majhul, sehingga kalimat yang dinasabkan itu ada kalimat yang dirofakkan oleh isim maf'ul itu aslinya adalah maf'ul, fa'ilnya dibuang, kemudian maf'ul itu ditempatkan pada tempatnya fa'il, sehingga statusnya itu menjadi naibul fa'il. Makanya yang satu itu dibaca rofa, statusnya menjadi naibul fa'il, yang satu itu dibaca nasab. Kita tahu dalam bab naibul fa'il bahwa naibul fa'il itu merupakan maf'ul yang ditempatkan pada posisinya fa'il, sehingga abuhu qaiman itu kedua-duanya adalah menjadi maf'ul, hanya saja yang abuhu itu dibaca nasab karena menjadi naibul fa'il. Contoh, dzannantu zaidan munjida waja'al lana hadzal makana masjidah. Niku hadzal makana dibaca nasab, yang menasabkan adalah ij'al, masjidan dibaca nasab, yang menasabkan adalah masjidan. Tadi pengamalannya dzonna adalah menasabkan mubtada dan khobar, syaratnya tidak diilghakan atau ditaklek. Kemudian dzonna wa akhwatuha itu terbagi menjadi 3. Satu, gulungannya dzonna khiltu hasibtu za'amtu sing maknane nyangka. 2, ra'aitu wajadu alimtu sing maknane yakinake. 3, ja'altu itakhatu yang maknanya adalah ndadekake, memindah dari satu tingkah ke tingkah yang lain, serta kalimat-kalimat yang tertasrif dari dzonna wa akhawatuha. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita bisa memahami sehingga kita mendapatkan ilmu yang barokah, dapat kita gunakan untuk membaca kitab yang berbahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.